Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kopi Coding. Pada pembuatan tutorial sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone menggunakan metode weighted product. Oke ya, di video sebelumnya eh, kita sudah membahas tentang pembuatan kriteria ya. Oke, hari ini berarti tinggal ranking ya atau perankingan aja ya. Oke, ranking atau perankingan. Oke, berarti kita akan proses hitungan ya, hitungan dan rankingan mungkin ya. Oke, nanti kita coba. Oke, kita masuk ke langsung aja ya, berarti kita buka dulu. Jangan lupa diaktifkan ya SAMBP-nya, MySQL-nya. Oke. Kita ke indeks dulu, berarti ranking ini ya teman-teman. Oke, ranking ini ya di navbarnya. Oke. Kita buat parameternya dulu, page ranking ini aja ya. Oke. Oke, seperti ini. Terus kita atur ya, kita atur setting menunya. Ya, di sini saya copy aja dari sini. Ya, saya copy dari atasnya. Oke. Page-nya ranking. Oke, ya ini untuk ranking. Nah, nanti berarti kita membuat tampilnya dulu aja ya, tampil halamannya dulu. Oke. Tampil ranking. Oke, sementara ini dulu ya, tampil dulu. Kita membuat halaman untuk menampilkannya dulu. Ya. Oke. Tampil ranking ya. Atau hitungannya. Oke. Ini ya. Oke. Nah, tapi sebelum ini nanti kita perlu melihat dulu tampilannya ya, tampilannya seperti apa. Nah, kita harus ini ya ke hitungannya dulu, contoh hitungannya dulu. Oke. Jadi kemarin contoh hitungan saya sampai ini ya, teman-teman, sampai pada poin ini untuk membuat bobot kriterianya berdasarkan ini ya, ketentuannya. Nah, berikutnya nanti kita tinggal masuk ke hitungan, yaitu menghitung nilai vektor S dan juga nilai vektor V. Ya, ini secara umum dulu, nanti hitungannya kita bahas. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi hasil akhirnya nanti ada nama brandnya, ya nanti ada nilai vektor S-nya, kemudian ada nilai vektor V-nya, ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu berdasarkan nilai tertinggi dari vektor V-nya. Jadi mungkin untuk halaman tampil nanti mungkin saya hanya brand, vektor S, vektor V, oke gitu aja ya. Oke, ini tuh gambaran tampilnya dulu. Nanti untuk hitungannya kita bahas habis ini. Soalnya kan perlu ada tampilannya seperti apa kan gitu kan. Nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Maka di sini berarti kita bikin tabelnya dulu ya. Kita bikin tabelnya dulu aja. Karena kalau belum ada tabelnya kita belum bisa membuat halaman tampilnya kan. Oke, kita buat tabelnya dulu. Kurang lebih ya seperti ini ya. Berarti yang saya butuhkan paling brand, vektor S, vektor V. Nah, ini sebenarnya mau dipisah antara vektor S-nya tabel sendiri, kemudian vektor V-nya tabel sendiri, silahkan mungkin. Tapi ini saya buat data perankingannya, saya buat jadi satu seperti ini nanti. Oke ya. Ini saya buat di sini. Oke ya, silakan dibuka tabelnya, silakan dibuka GUI-nya masing-masing. Nah, ini berarti nanti ada ID ranking ya, mungkin ID ranking aja. Ini nomor otomatis seperti biasa, auto increment, primary key, auto increment ya, jangan lupa. Terus berarti kita ngambil smartphone kan, data smartphone. Di sini kita ambil sebagai foreign key-nya ID smartphone ini. Oke, ya ID smartphone ya berarti ya. Nanti ID smartphone-nya apa? Berarti ini integer sama kayak kemarin, ini 11 yang itu otomatis. Nah, baru nilai vektor V-nya ya. Mungkin nilai S-nya ya, nilai S-nya atau
atau vektor V silahkan ya istilahnya ikutin aja. Nah ini tipenya berarti saya buat desimal ya, bentar saya hitung dulu nih. Mungkin saya buat panjang aja nggak apa-apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, kayak 10. Saya takut nanti kurang tuh ya, 10 belakang koma mungkin 9 ya. Oke, saya buat panjang aja sekalian, saya takut nanti hitungannya panjang. Ini saya buat desimal aja. Oke, lengnya 10, desimalnya 9 berarti ya. Oke, ntar cek dulu contohnya. Oke, paling 3 koma ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, nanti seumpama mungkin beda, mungkin bisa dibuat depan dua angka ya. Ini saya buat berarti kan ada 10 digit, desimalnya 9, di belakang komanya ada 9, depannya paling 1. Oke. Kemudian nilai V. Ini istilahnya terserah ya teman-teman. Ini mungkin mau dibuat vektor S, vektor V, silahkan menyesuaikan kebutuhan aja. Saya buat simpel aja seperti nilai S, nilai V. Saya buat sama ya. 10, belakang komanya 9 desimalnya. Oke. Oke ya, gini aja. Seperti ini ya untuk data ranking, ID rankingnya nanti berapa, nomor otomatis saja. ID smartphone ngambil dari data smartphone-nya di sini nanti. Smartphone-nya apa, nilai S-nya berapa, nilai V-nya berapa. Kurang lebih seperti ini ya nanti. Oke. Simpan dulu. Saya beri nama mungkin rankingnya ya. Silakan istilahnya mungkin lain juga boleh. Nama tabelnya saya buat nama ranking. Save. Oke ya. Seperti ini sudah. Ada masalah ya. Seperti ini. Oke. Ini ya ranking. Oke. Nah, baru kita bisa membuat halaman tampilnya sekarang. Nih ya, kita buat halaman tampil sama kayak halaman lain-lainnya aja nih ya. Copy aja dari halaman tampil smartphone boleh. Nih ya, copy aja. Oke, oke ya. Oh, ini belum ada PHP-nya, lupa sebentar, pantesan agak aneh tadi. Ini ya, jangan sampai lupa .php ya. Oke. Ini ya tampil halaman data ranking ya. Ranking smartphone aja apa. Oke. Halaman ranking smartphone terlalu panjang. Nah, gini aja. Terus nanti tombol tambah jelas nggak ada ya, cuma mungkin tombol proses aja nanti untuk karena saya takut kenapa ada untuk merefresh ya tombol proses ini saya fungsikan nanti untuk merefresh biar nanti buka menu dulu kalau mau mungkin kan setiap hari ada data baru masuk ya kan ada data kriteria nilai masuk nah nanti tinggal diproses aja jadi setiap hari kalau mau lihat hasil terbaru tinggal diklik proses nah nanti yang muncul di data ranking itu adalah data ranking yang terbaru mungkin seperti itu ini ya saya buat proses ini berarti data ranking terus actionnya nanti proses oke gini aja kayak tabel kayak nomor brand saya ikut ini tadi ya berarti vektor V sama vektor nilai vektor nama brand ya berarti nilai vektor S. Nah, saya nggak tahu istilahnya apa, silahkan nanti menyesuaikan sendiri ya. Sama nilai vektor V atau nilai preferensi, apa mungkin nanti istilahnya mungkin menyesuaikan. Cari referensinya ya nanti silahkan. Tapi intinya nilai S sama nilai V-nya. Oke, seperti ini brand. Oke, saya buat agak panjang. Oke, ya seperti ini. Terus selectnya, nah ini berarti harus kita gabung ya karena kita tadi bekerja dengan dua tabel ya ranking dan smartphone. Oke, berarti ini ada dua tabel, mungkin berarti harus pakai inner join ya. Oke, apa? Berarti select dari ranking, ada ID ranking ya tadi, ada ID ranking kalau nggak salah. Sama dari ranking saya ambil ID smartphone. Oke, kemudian untuk ngambil brandnya berarti saya ambil dari tabel smartphone titik brand oke koma sebentar saya buat ke bawah biar jelas berarti dari tabel ranking tadi ada nilai underscore S ya
Terus dari tabel ranking juga saya ambil nilai underscore V. Oke ya. Benar ya, nilai S underscore V. Oke. Jadi smartphone. Oke. Sudah. From dari tabel ranking. Inner join smartphone ya. Saya hubungkan dengan tabel smartphone. On ranking berarti dari smartphone-nya ya. Primary dan foreign-nya dari di smartphone sama dengan di tabel smartphone sama yang ID smartphone. Oke. On ranking ID smartphone sama dengan smartphone di ID smartphone. Oke. Order. Nah, ordernya ini yang paling penting ya, ini sekalian aja untuk rankingnya karena nanti mau di ranking ya. Otomatis nanti ketika diproses muncul rankingnya. Nah, ranking itu berarti dari ini kan dari vektor V-nya ya. Nanti untuk hitungannya nanti akan saya bahas. Ini saya menunjukkan dulu. Jadi rankingnya diambil dari nilai ranking ini yang paling tinggi. Berarti dari ini ya nilai vektornya. Nah, di sini akan saya ordernya berdasarkan nilai underscore V ya secara terbesar, berarti bukan ascending. Kalau ascending kan dari A ke Z ya. Kalau mau yang terbesar untuk nilai berarti ya descending. Oke. Kurang lebih seperti ini dulu, nanti kita lihat. Oke ya. Oke. Oke, terus nanti diproses. Ini brand, ini berarti tadi nilai saya ambil nilai S, ini nilai V. Oke ya, ini mungkin enggak. Oke, seperti ini. Terus oke, simpan dulu. Oke, tombol edit, tombol hapus. Mungkin edit hapus enggak ya? Ya, edit hapus enggak. Ini saya hapus aja. Paling satu tombol aja nanti, tombol detail ya. Ya, tombol detail nanti untuk mengetahui detail smartphone-nya kan. Kan kalau cuma kayak gini aja mungkin Asus ini kayak apa kan kita butuh data ini. Tahun dan lain-lain apa kayak gitu kan nanti yang sudah Anda buat. Nah, berarti ini saya butuh tombol satu aja untuk detail ya, mungkin FA apa ya, list kemarinnya list. Buttonnya mungkin saya buat kedua aja deh, primary aja. Oke. Page-nya ini saya buat ranking. Action-nya detail. Untuk melihat detailnya ID berdasarkan ID rankingnya. Oke ya, primary-nya di ranking ya. Nanti smartphone-nya apa menyesuaikan. Oke. Jadi ranking nanti dapat smartphone ya. Oke. Di ranking semua. Tapi nanti tetap butuh beberapa hal ya. Kalau dalam kasus tampil ini memang hanya butuh brand, tapi nanti dalam detail nanti kita tambahkan sendiri aja. Oke. Sementara ini dulu, oke ya. Ini. Oke. Oke, cukup ya. Save. Refresh. Apa ini? Smartphone brand. Oh, smartphone. Saya nulis salah. Smartphone. Oke ya, smartphone brand. Oke. Oke. Seperti ini ya kurang lebih. Ini mungkin ranking nomor ini maksudnya ranking ya. Nanti kalau mungkin mau dibuat istilah jadi nomor ini maksudnya dia sudah urut ranking. Jadi nomor satu itu berarti ranking pertamanya. Nomornya seperti itu. Oke. Cukup ya seperti ini. Save dulu. Nah, sekarang kita ke ranking action process.
Oh, sorry. Ini berarti nanti waktu diklik dia langsung refresh ya. Oh, berarti ini nggak usah buka halaman baru kan? Langsung di sini. Oke, ini saya keliru. Sorry, sorry. Ini berarti tombolnya sama kayak tombol simpan. Bentar. Tambah, tambah, tambah nih ya. Nah, tombolnya kayak gini. Tombol apa? Submit tipenya. Ya, tipenya input submit. Ini ya, saya copy dulu. Tapi kalau submit harus ada form ya. Oke, berarti di sini nanti biar nggak ribet, kayak lah ini saya masukin form aja deh. Ya, saya copy dulu sebentar. Oke, berarti ini saya hapus dulu ya. Oke, ini pada poin ini, sorry, saya ulang. Saya mau nanti jadi satu aja prosesnya di atas. Ini saya nggak mau buka halaman baru. Nanti kalau buka halaman baru, kembali. Hmm, ya gini aja deh, saya jadiin satu aja. Ini terus tutup ya, font tutup. Oke, oke form aja deh. Nah, gini aja. Saya jadiin satu nih ya. Tadi tombol tambahnya saya hapus. Ini saya ubah jadi form aja. Ini biar biar bisa submit. Saya buat gini aja deh. Nih ya. Copy aja dari halaman tambah nih ya. Ah, gitu aja. Semoga bisa. Oke, ini hanya untuk pemicunya nanti. Ini tombolnya proses berarti kayak value-nya proses. Oke. Ya, ini hanya untuk pemicu aja nanti diproses biar bisa di post, nanti saya jadiin satu di atas. Oke, saya refresh dulu. Ya, oke nggak ada masalah tombol. Ini kurang ke bawah dikit. Form button ini kurang bawahnya ya, berarti margin bottom 2 ya. Ini ya, di inputnya biar biar ini agak ke bawah dikit, ini kan nempel nih. Oke, dah gini aja, yang penting ada tombol, nggak usah yang ribet-ribet. Oke ya. Nah, sekarang mungkin kita bahas ke proses ya. Prosesnya saya taruh di atas. Nih di halaman tampil sini saya taruh proses di sini. Oke. Nah, ini kalau yang kemarin untuk data ini, untuk data ini ya, data yang kemarin, data nilai untuk kriteria-kriterianya ini sudah saya masukkan sama. Nanti untuk teman-teman silakan menyesuaikan sendiri datanya masing-masing. Ini ya kriteria. Nah, ini ya sudah saya masukkan kurang lebih hampir sama. Ini ya. Ini sudah saya masukkan semua satu persatu. Ya, berdasarkan smartphone-nya ini kriteria. Nah, tinggal rankingnya kan di sini nanti kita lihat. Kita klik proses. Oke. Oke, di sini kita buat oke ya. Nah, sama seperti biasa. Nah, kita perlu ini dulu ya, if set post ini. Copy aja dari sini atau mau diketik juga boleh. Ini ya. Paste aja. Tutup sekalian. Oke. Ini berarti proses ya, name-nya proses di sini. Nanti jika submit-nya proses. Oke. Nah, baru sekarang kita akan membahas ini proses hitungan ya, menghitungkan weighted produknya, weighted produknya di sini. Nanti jika teman-teman mungkin mau melihat ya, walaupun nanti teknisnya mungkin setiap programmer berbeda-beda ya, cuma secara hitungan kurang lebih sama. Teknisnya silahkan, mungkin ada yang sudah pro pakai teknik A, B, C gitu kan. Ya kalau saya kan pakai teknik yang saya pahami aja ya. Oke, kita ke hitungan dulu. Kita kembali ke awal. Nah, pada poin ini ya, pada ini ya. Nah, untuk menentukan nilai S, nilai vektor S. Dari nilai
vektor S ini didapat dari nilainya dia, nilai kriterianya ini dipangkat ya, dipangkat dengan ini bobotnya yang kemarin. Nah, ini ya bobotnya kemarin. Nah, kemarin kan bobotnya ini 4534 ini ya. Coba kita cek dulu bobot punya saya. Ini ya 4534. Nah, kebetulan sudah saya edit juga ya. Tapi ini silahkan ya, silahkan masing-masing kan bobotnya kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian harga ini cost, ya kan. Kemudian performa ini jelas benefit ya, penyimpanan benefit, baterai itu benefit ya, harga. Kenapa cost? Karena semakin murah semakin bagus ya kan, maka dia nilainya cost. Kalau performa kan sifatnya benefit karena dia semakin nilainya semakin tinggi. Ini kan foto kemarin performa itu RAM ya, RAM itu kalau semakin tinggi ya semakin bagus kan, berarti benefit. Kalau harga kan semakin murah ya, harga kalau kita beli sesuatu semakin murah semakin bagus kan, pertimbangannya itu. Kalau penyimpanan seperti itu juga, baterai juga. Penyimpanan semakin tinggi semakin bagus, baterai semakin tinggi semakin bagus. Tapi monggo silahkan ya, silahkan diatur-atur sendiri. Kemudian saya tentukan bobotnya sesuai ini ya. Nah, ini pun juga silahkan bisa diatur sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari nilai ini ya. Yang pertama harus kita kita cari adalah nilai W-nya ya, nilai bobot W-nya ini. Nah, ini ya. Nilainya ini harus kita cari dulu. Ini dari mana? Ini dari total dari ini, total apa nilai nilai bobotnya dibagi dengan nilai totalnya ini. Oke. Kita berarti ke sini dulu kita cari nilai karena untuk pembagi maka kita butuh total dulu ya. Kita butuh nilai total dulu. Oke. Mencari total bobotnya dulu aja. Oke, pakai select biasa aja. Ntar saya cari rumus SQL-nya, contohnya aja. Pakai terlalu panjang nih, update. Nah, ini ya, pakai ini aja yang simple. Nanti saya cuma mau ambil data dari row-nya ini aja. Ini saya copy. Ini saya hanya ngambil nilai fungsi rumus SQL-nya ini aja dari update smartphone. Ini silahkan nanti bisa ditiru. Oke. Ini yang pertama, saya mau nyari bobotnya dulu berarti select sum ya. Sum apa namanya kemarin? Cek dulu ya, bobot. Oh, nggak bisa di sum ya ini ya. Ini satu-satu soalnya. B harga performa. Oke, berarti harus saya ini aja sum satu-satu. Saya ambil satu-satu aja berarti. Select berarti nggak usah di sum. Select bintang from bobot ya, bobot. Gini aja. Itu hanya satu data ya. Oke. Select from bobot, nanti dapat semua row-nya. Oke, saya ambil row-nya satu-satu aja. Nah, di sini saya ambil keterangan dulu ya. Mengambil datanya. Berarti apa ya namanya ya? Apa aja tuh kemarin? Harga performa penyimpanan baterai. Oke. Harga diambil dari row-nya itu ini apa? B ya, depannya ada B semua. Oke. Harga. Oke ya. Saya copy aja. Data bobot. Oke. Forma ini B. Forma mungkin nggak usah dulu deh. Nah, ini. Kemudian ada penyimpanan baterai. Oke. Penyimpanan sama baterai. Oke ya. Ini B penyimpanan, ini
baterai. Oke, yang saya ambil ya, jadi saya select dulu, saya ambil tiap datanya ya. Baru di sini seharusnya tadi ya mencari total dulu ya, total bobotnya. Oke, total bobot berarti saya beri nama berarti total ya, total bobot ini aja. Ya dari itu harga ditambah forma ditambah penyimpanan ditambah baterai ya. Ya, karena cuma datanya satu. Tadi rencananya mau saya sum ya. Ternyata lupa kalau itu cuma satu data. Kalau itu datanya ada banyak baru di sum. Tapi mungkin ada ya tekniknya satu gitu. Oke, ini saya ambil ini aja nanti silakan ya yang sudah pro apa paham rumus-rumus gitu. Intinya saya cari totalnya dulu. Nah, ini kalau di Excel yang ini ya. Nah, ini loh. Saya nyari ininya dulu ya kan dari satu-satu saya ambil, saya jumlah. Kalau ini kan pakai sum kan. Nah, habis ini baru kita bisa nyari nilai W-nya ini, W per ininya, W harga, W. Nah, ini nanti kan dapatnya dari mana? Dari nilai bobotnya itu berapa dibagi nilai total dari bobotnya tadi kan. Oke. Berarti di sini mencari nilai W-nya ya. Nilai W-nya ya berarti W harga gini aja. Sorry. W harga itu dari aku lupa sih. Nah, ini dibagi ini. Oke, nilainya dibagi total. Berarti dari harga ya kan dibagi total. Ya, gini kan? Ya. Saya 2, 3, 4. Ini performa. Ini nilai W penyimpanan. Ini berarti baterai. Saya buat baterai aja, nilai W baterai ini dari baterai dibagi total. Oke. Nah, dapatlah nanti nilai masing-masing W-nya ini kan, 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah dapat ini, ya sudah. Kita tinggal sekarang nyari nilai S-nya. Ini kan nilai S. Nilai S ini ya dari nilai ini masing-masing ini nanti tinggal kita ambil satu-satu. Oke, ini ya. Kita pangkatkan ya. Jadi kalau harga ya dipangkat dengan W-nya harga. Kalau yang N dipangkat dengan W-nya yang performa. Kalau penyimpanan ya pangkatnya penyimpanan, baterai kita pangkatkan dengan ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu walaupun nanti ada beberapa nilai yang harus kita negatif ya. Jadi kalau dia sifatnya cost itu pangkatnya negatif. Ini ya contohnya ini kalau teman-teman lihat di rumus ini. Ya ini kan pakai rumus Excel ya. Jadi nilai aslinya kita pangkat dengan negatif ya minus. Kenapa minus? Karena dia cost. Ini ya kalau dia cost dia nilainya negatif. Tapi kalau benefit itu positif semua seperti ini ya. Ini positif semua. Oke. Nanti saya buat otomatis aja. Jadi nanti seumpama teman-teman punya kasus lain, intinya kalau dia cost harus di negatif. Cuma nanti teknisnya saya tunjukkan ya untuk caranya. Oke. Semoga bisa ya. Oke. Nah, dapat di sini. Nah, sekarang kita perlu select dulu dari data kriteria. Nah, kita perlu ngambil ini smartphone-nya nilai N harga, performa, penyimpanan, sama baterai. Kita perlu ngambil per ini. Nah, ini perlu kita ngambilnya berarti nanti satu-satu. Berarti harus kita looping berarti di sini modelnya. Nah, kita harus melooping datanya. Kita copy dari tampil semua. Nah, ini ya yang looping ini. Yang untuk menampilkan teknisnya sama kayak ini. Atau sama kayak di bawah sini ada nggak? Oh ya, ini juga boleh. Ini juga sama. Saya ambil yang ini kan kepanjangan soalnya kan terlalu panjang pakai. Nih, saya ambil yang ini aja. Nah, ini.
Nah, ini. Teknisnya nanti kita looping, saya pakai while ini aja, intinya satu persatu nanti. Oke ya, di sini mengambil data apa itu? Kriteria ya. Kriteria dan dihitung satu per satu ya nanti. Ya nanti otomatis karena pakai pakai looping ya. Jangan lupa ditutup dulu. Tutupnya mana ini? Iya. Oke, ini ya. Nanti proses hitungnya di sini satu per satu. Oke ya. Berarti select from kriteria. Kriteria aja nanti otomatis satu-satu. Ini nggak usah di order, nggak usah. Langsung aja proses. Oke. Nah, nanti yang perlu kita ambil, nah kita perlu ngambil data berarti edit smartphone and harga performa ini sama ini. Oke. Itu kita ambil dulu, oke ya. Berarti kita buat sorry. ID smartphone. Sebelum nama ini aja ID smartphone sama dengan dari row teknisnya sama kayak tadi. Ini ID smartphone. Oke. Oke ya, ini saya copy aja. Oke. Ada tuh 2 3 4 ya smartphone. Oke. Ini ada nilai harga performa penyimpanan baterai. Oke. Harga ini nilai performa, saya beri nama dulu aja nilai penyimpanan ya kan, sama nilai baterai. Oke. Nah ini tinggal ambil n harga ya kan, sesuai ini ya, n harga performa penyimpanan baterai. Oke, n performa underscore ya, penyimpanan and baterai. Oke ya, ini kita ambil satu-satu. Nah ini ya, sampai sini mau dikasih sini juga boleh terangannya ya. Oke. Nah setelah ini baru kita hitung, ini sudah per ini ya. Nah ini kita hitung ininya. Oke, langsung aja di sini berarti hitung nilai vektor S-nya ya. Oke, saya beri nama nilai S ya. S gitu aja deh. S. Nah gini aja. Vektor S. Kalau cuma S gini terlalu kecil nggak? Ya silakan ya. Saya beri nama nilai S saja. Dari mana? Dari ini ya, variabel n harga ya kan, di apa itu nih, di pangkat ya. Pangkat itu kalau PHP atau pakai kali-kali ya kalau nggak salah ya, kali-kali atau pakai fungsi PAU kalau nggak salah, dicari deh semoga bener, atau ya gini ya, pangkat. Karena ini yang pertama kan ini ya harga ya, tadi udah saya jelasin kalau harga itu kan cost, berarti dia minus. Oke, berarti ini saya beri kurung dulu, minus deh, nanti jadi masalah nggak ya. Nah, negatif ini deh. Oke, negatif mana tadi hasilnya, W-nya ini ya, mencari nilai W ya, W harga. Oke, dolar W harga. Oke, bener nggak nih ya? Ya semoga benar ya. Nih nanti dikali ya kan, mana tadi Excelnya. Nah ini ya dikali masing-masing untuk performa penyimpanan baterai. Oke, nah ini tinggal, berarti saya buat kurung lagi dulu di sini aja. Ada dolar performa, N performa
ya, N performa dipangkat. Nah, kalau ini kan positif, berarti langsung aja W $W performa. Penyimpanan lagi. Oke. Ya, dikali dolar N penyimpanan, oke kan? Pangkat dolar W penyimpanan. Oke. Dikali kurung dulu ya. Dolar N baterai, udah enggak ya? Dipangkat dolar W baterai. Oke. Oke. Nah, ini ya. Semoga nggak terjadi masalah. Kalau ada fungsi untuk minus apa ya, nanti coba dicari ya teman-teman. Ya, semoga nggak ada masalah minusnya ini. Ya, harga. Jadi nilai harganya itu berapa kan? Dipangkat dengan nilai W-nya tadi, ya kan? W-nya tadi. Tapi karena dia cost, maka saya buat negatif. Nah, kalau yang ini kan positif-positif aja. Sama ya, N dipangkat W. Untuk ini juga ya, N nilainya dipangkat dengan W. Ini N baterai dipangkat nilai W baterai. Oke. Nanti dia looping satu persatu ya di sini ya. Looping satu persatu sampai bawah. Nah, ini karena untuk nilai vektornya ini kita butuh semua data sudah dihitung, ya kan? Berarti di sini kita simpan dulu. Ya, walaupun ini ada dua ya, kalau teman-teman lihat di sini tadi ranking saya buat dua. Nah, nanti untuk ketika di satu proses ini kita buat 0 dulu aja. Nanti kita hitung lagi untuk V. Ya, jadi untuk sementara kita simpan dulu dengan nilai V-nya 0. Teknisnya seperti itu. Nah, ini sini kita simpan dulu. Simpan nilai S. Ya, kita simpan dulu. Vektor S-nya dulu. Oke. Simpan ya pakai rumus simpan. Nah, rumus simpan. Copy aja. Lah, mana tadi simpan? Oh, tambah, sorry. Tambah. Kok ini ada simpan bobot. Ya, mana rumus simpan? Nah, ini ya. Nah, ini copy aja deh ini. Sama ini juga boleh. Ya, copy aja nih. Nih, copy dari yang tambah-tambah ini sama yang proses simpan. Ini nggak usah pakai if ya, ini langsung ini aja nih. Ini aja. Langsung proses query-nya sama kayak ini ya. Nah, ini query SQL. Oke. Ya, langsung gini aja. Insert into ranking ya. Oke, itu ranking. Value-nya ID-nya 0 karena tadi auto increment, terus kita ambil brand, ID-nya, ID brand. Tadi udah belum ID brand sudah kan? Nah, ini ID brand, ID smartphone, sorry. ID smartphone. Ini ya tujuannya kenapa kok tadi ngambil ID smartphone karena mau disimpan di sini. Terus nilai vektor S-nya ini kan, nilai S. Nilai S. Nah, untuk nilai V-nya sementara kita buat 0 dulu. Sementara saya buat 0 dulu. Nanti di bawahnya nanti tinggal kita update aja. Nah, sementara kita buat 0 dulu. Ya. Oke. Nah, ini apa ini? Ini kuning, yang ini merah untuk apa? Oke. Oke ya. Ini tadi. Oke. Nanti terus kita location-nya. Sementara location-nya saya dulu deh, sorry. Ini location-nya. Ini untuk ke halaman ranking lagi ya, di ke halaman ranking. Nanti ini untuk merefresh aja. Kita cek dulu ya, apakah datanya masuk dulu. Saya takutnya pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu. Baru nanti kalau sudah bisa masuk datanya, nanti tinggal kita hitung nilai V-nya. Oke ya. Semoga tidak ada masalah. Save dulu.
refresh ya, ranking, oke ya, saya proses. Oke, tuh. Nih, Samsung 1,07. Coba kita cek. Ya, sama ya, kurang lebih ya. Ini Apple 1,73. Apple mana Apple? Ini belum diurutin loh ya, ini belum diurutin. Karena di levelnya masih nol semua kan. Nah, 1,73 sama ya. Nah, tuh nanti cek sendiri deh kalau nggak percaya hitungan komputer juga. Toh ini juga hitungan komputer, ini juga hitungan komputer kan. Nanti kalau nggak percaya ya silahkan dicek sendiri. Tidak ada yang saya hitung manual ya. Ini komputer semua pakai rumus. Nih, nah, sudah oke tuh. Nah, kita tinggal sekarang nilai V-nya. Oke, satu-satu. Oke, ini sudah oke ya. Berarti di sini sekarang berarti hitung nilai vektor V-nya. Oke. Vektor V itu dari mana? Kita cek dulu dari total. Total ini nilai vektor S-nya itu dibagi nilai total. Oke, oke. Berarti kita harus cari totalnya dulu nih. Oke, kita harus cari totalnya dulu berarti. Berarti di sini sorry, ini saya ulang dulu ini. Hitung dulu total vektor S-nya ya. Oke. Berarti pakai ini kayak tadi. Mana tadi? Nah, ini ya pakai SQL ini biasa ini. Perlu dilupain nggak? Kalau ini kan ke bawah ya, berarti sebentar tak pikir dulu. Saya refresh dulu ya. Nah, kan ini totalnya ini kan berarti ya di sum aja bisa berarti. Oke, berarti saya sum dulu. Ya, agak lemot ya saya nih. Ini sebentar, ini SQL-nya ada satu. Saya takut nanti crash ya. Ini mungkin saya beri nama 2 aja, SQL 2. Select. Sebentar, saya buat 2 semua. Ini connya 2, SQL kedua, row kedua. Nah, saya takut nanti numpuk-numpuk. Berarti saya butuh sum-nya. Select sum nilai underscore S, ya kan? Nah, kalau ini baru sum nilai underscore S, ini kan ke bawah S, mungkin saya beri nama tot ya, tot S, ya, serah deh namanya apa, total S ya maksudnya, total S from ranking ya. Sebentar, bentar. Ini berarti jangan di sini. Oh, saya keliru. Ini kalau di dalam, sebentar. Saya salah. Ini sampai ini ya. Nah, tadi kan untuk nyoba aja soalnya. Ntar, kita rapiin dulu. Ntar, ini biar proses while kan di sini. Nah, ini berarti di bawah sini. Nah, ini kan untuk proses nyari S-nya kan. Nah, ini berarti di bawah sini. Nah, ini V-nya beda. Biar rapi aja. Nanti kalau di dalam malah dia ikut ke looping kan. Nah, ntar ini ya, V. Cuma saya pindah aja, rumusnya sama. Nah, ini berarti nggak usah pakai 2, nggak apa-apa. Karena di luar ya, kalau ini kan dalam. Sini, oke, ini di luar berarti nggak apa-apa nih. Tadi saya pikir udah kalau di dalam. Ini saya ulang deh. Oke, ntar. Hitung total ini, oke. Ini ya teman-teman, tadi ini cuma saya pindah aja, ini saya tutup dulu. Tuh, ini tutupnya kan ini sampai ini. Nah, ini baru hitung nilai V-nya mulai dari hitung totalnya tadi. Dari ranking ya, terus nanti diproses. Oke, ini untuk dapetin mungkin saya beri nama tot ya. Tot underscore S. Nah, ini berarti dari row ya. Row saya ambil ini ya, tot S. Ini. Total S maksudnya. Oke, nah dapat totalnya. Hitung total S-nya udah dapat. Nah, kalau sudah, nah ini ya, V. Nah, V ini cuma kita ambil nilai S-nya, nanti kita bagi nilai totalnya ini. Oke, nah ini gampang nih, sama kayak ini tadi. Tinggal pakai yang while ini. Copy aja ini dari sini.
Ini untuk sorry, mengambil data nilai S, nilai vektor S ya, nilai vektor S ya, dan menghitung nilai vektor V-nya. Nah, di sini. Nah, ini prosesnya di bawah ini. Ini jangan lupa ditutup dulu. Nah, terlalu jauh. Oke ya. Untuk refreshnya tadi. Oke, ini di sini. Oke ya. Ini tadi ini mengambil nilai total S. Nah, ini kita sekarang hitung vektornya di sini. Oke, kita perlu select from ranking berarti ya. Select from ranking. Ya kan, ambil ranking kan ini. Ranking kita ambil ini. ID smartphone-nya jangan lupa diambil dulu. Oke. Bisa copy aja dari sini. Dua ini. Biar cepet. Ya, kita ambil ID smartphone yang pasti. Oke, di smartphone di ranking ada ya tabelnya. Nih ya, di ranking ada. Jadi nggak ada masalah ID-nya. Terus ini tinggal nilai S-nya. Ya, nilai S-nya namanya nilai underscore S. S nilai aja deh. Ya, boleh deh. Nilai S. Semoga nggak ada masalah. Oke ya, seperti ini kan? Seperti ini untuk nyarinya. Nah, sekarang tinggal nilai V-nya kita tinggal hitung. Nilai underscore V didapat dari, sebentar, aku takutnya nilai S-nya nanti ketumpuk lah ya tadi. Saya takut ini nanti kebaca ini mungkin saya buat nama lain deh. S nilai ya, S nilai. Variabelnya aja. Karena di sini ada namanya sama tadi, saya takut ke sini. Ya ketakutan saya aja, maka saya buat nama variabelnya beda. Tapi tetap kalau dari row-nya kan sama, nilai underscore S kan. Nah, nilai V kan baru belum ada kan. Oke, didapat dari mana nilai V? Ini kan. Nilai S-nya itu dibagi dengan total nilai S-nya kan. Tuh. Oke. Berarti S nilai ya kan, S nilai ya ini dibagi total, ini kan total nilai S. Oke ini hitung vektor V-nya ya, silakan dah. Nah, cuma gitu aja. Dan nanti satu persatu dia kan di looping tuh gitu kan, satu persatu di looping set ya kan sampai selesai. Nah, ini tinggal kita simpan. Nah, ini tapi bukan simpan kalau tadi kan, karena datanya sudah ada kan, ini kan datanya sudah ada nih, ini kan datanya sudah ada. Mana tadi? Nah, cuma kan tadi di awal V-nya kita buat 0. Nah, ini bukan disimpan tapi diupdate aja, kita update nilai V-nya aja sesuai dengan ID rankingnya ya, ID ranking. Oh, berarti ini ID ranking bukan ID smartphone. Ini ID ranking aja deh. Kalau ID smartphone saya takut nanti kalau ada yang double-double. Di ranking aja deh. Ya walaupun nggak masalah juga sih sebenarnya. Cuma saya ambil primerinya aja. Sekali lagi ngambilnya berdasarkan primerinya ini aja. Oke. Saya takut nanti kalau kehapus-hapus beda-beda. Oke, ini ID ranking, ini saya ubah ya. Oke, berarti kita tinggal update ya, update data rankingnya. ID ranking ya, bentar. Oke, ID ranking update, copy aja lah dari tombol update nih ya. Rumusnya, nah ini ya rumusnya ya. Sampai ini, ya copy dulu aja deh nih. Nih, copy dari smartphone atau dari yang lain juga boleh. Ada yang satu nggak? Nah, ini ya, panjang-panjang semua. Ini boleh deh. Copy aja nih, proses update. Nih, saya copy dari sini. Mana tuh tadi? Ini ya.
Ya. Di paling yang diupdate kan paling cuma update tampil ranking, yang diupdate cuma nilai V-nya aja berdasarkan nilai V-nya ini. Oke, udah itu aja, cuma satu. Itu saja. Ini hapus juga. Nah, tinggal where. Where apa? Where ID rankingnya. Di ranking sesuai dengan variabel ID ranking ya di sini ya. Ini ID ranking. Oke. Oke, ini mau dibuat gini juga boleh. Oh, ini sudah ada ini ya, ini nggak usah. Berarti ini langsung satu saja deh. Langsung gini aja. Nah, satu aja cukup. Ini apa tadi? Buang aja. Oke. Nah, oh ini titik koma belum ada. Oke. Oke. Oke ya. Jadi dari ini tadi ya, dari sini ya, yang terbaru dari sini sampai sini. Update ranking, set nilai V, gue ranking. Oke. Terus di refresh. Oke. Save ya nih. Saya ulang dari atas. Tadi ini untuk nilai S-nya ini, untuk mengambil nilai S sampai menyimpannya ini ya, menghitung nilai S nih. Tuh. Sampai menyimpan sampai sini. Nah, kalau yang ini dari mulai mencari nilai totalnya setelah disimpan tadi kan, kita butuh mencari total ini. Terus ini untuk menghitung nilai V-nya, vektor V-nya sampai dengan mengupdate datanya atau menyimpan atau mengupdate. Kalau di sini mengupdate ya. Terus kita refresh. Oke. Saya save. Saya refresh. Oke ya, ini masih 0 ya. Saya proses. Ya. Dah. Oke ya, ini benar. Nah, cuma ada bug di sini. Saya lupa satu hal. Ini sudah muncul ya. Oke. Tapi kalau teman-teman lihat, oke, saya refresh dulu ya. Nah, ini muncul. Cuma datanya kok double-double. Nah, bugnya, kesalahan saya adalah ini harusnya saya hapus dulu data lamanya. Saya update data yang baru. Oke, jadi tadi terjadi double data ya, di sini terjadi double data, dia dua kali muncul. Kenapa? Karena di sini saya melakukan insert. Nah, ketika saya klik proses lagi, maka insertnya akan berulang ya. Insertnya akan berulang. Oke, nah untuk mengatasi itu berarti kita harus menghapus data. Nah, di sini data yang lama harus kita hapus. Nah, teman-teman nih ya bisa meletakkan, ya ini masih sama kayak tadi ya, nggak ada masalah nih. Nah, ini di atas sini kita perlu menghapus ya, bisa ambil keterangan menghapus data ranking lama ya. Ya, teman-teman bisa mengcopy nih ya dari hapus nih. Nah, ini ya dari hapus ini, copy aja. Nah, di sini ya, ini delete from ranking. Jadi sebelum proses hitungan itu data yang lama kita hapus dulu. Ini nggak usah pakai ini ya. Ya, saja. Oke. Ya, jadi kita hapus delete rankingnya dulu, baru nanti kita mulai hitungannya di sini ya. Mulai hitungannya tadi ya, ini ya. Kita coba dulu ya, nanti kita perhatikan. Saya refresh, proses, ya. Nah, ini saya proses berapa kali pun nggak ada masalah, ya kan? Dia tetap 20 data ya. Saya proses lagi, nah dia tetap 20 data. Nah, urutannya kita cek. Ya, Samsung, lah ini kok Apple iPhone ya keduanya. Sorry. 0, oh ini sorry. Ini ya. Urutannya ini 793, oke, 69825 Sharp Aquos ya. Kalau di sini Lenovo sih 6925666.
Oh ya, tapi ini soalnya nilainya hampir sama ya di sini ya. Ini sama. Oke. Jadi nggak masalah. Oke. Ini kenapa kok beda? Ini sebenarnya sama, cuma karena di sini apa namanya? Ini kan SAP, Lenovo, HTC nilainya sama. Nah, ini tinggal teman-teman apa namanya mau diurutinya gimana? Silakan karena kebetulan di sini kan model pengurutannya hanya berdasarkan ini ya. Tapi intinya tetap sama. Ini kan ini nilainya sama soalnya. Oke, ya. Jadi nggak ada masalah. Oke ya. Seperti ini ya teman-teman. Oke, saya refresh dulu. Nah, tetap ya ini tapi ya nanti permasalahannya hanya masalah ID aja. Oke, tapi secara umum ini kalau saya proses ranking, nah, ini ya rankingnya akan langsung mengikuti nilainya tertinggi. Oke ya, jadi rumusnya ini ya teman-teman. Ini saya ulang dari atas. Proses hitungannya, jadi setelah jadi adalah satu kita hapus dulu tadi. Yang kedua adalah kita ambil nilai bobot untuk mengambil data eh, harga ini untuk menghitung nilai W ya. Ini untuk menghitung nilai W kita ambil bobot per datanya, kemudian ini untuk mencari total. Kemudian baru kita cari nilai W-nya. Ini ya nilai W-nya. Nah, setelah itu kita baru mencari nilai ini ya, nilai S ya. Kita mencari nilai S-nya tadi yang ini. Kita ambil dari kriteria, kita ambil data asli kriterianya, baru menghitung nilai S-nya. Ya, menghitung nilai S-nya ini, terus kita simpan. Nah, kita simpan di sini V-nya masih 0 tadi. Nah, baru kita terakhir mencari nilai W-nya. Ini ya, mencari nilai W. Dimulai dari kita mencari total S-nya dulu. Setelah itu kita dapetin totalnya, baru kita proses untuk menghitung nilai V-nya. Mulai dari kita ambil data dari data ranking, kita ambil nilai ID ranking sama juga dengan nilai S-nya, baru hitung nilai vektornya. Nah, di sini kita update, tidak kita simpan ya, kita update aja. Nah, baru kita eh, refresh. Nah, tapi kuncinya adalah di awal tadi ya. Kuncinya adalah di awal tadi yang dihapus tadi. Karena kalau tidak nanti dia double-double. Ya. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya mungkin ini ya detail. Oke. Untuk detail berarti kita ke tampil tadi ya, detail. Nah, ini ranking detail ID-nya ID ranking. Oke, nah di sini berarti kita ke indeks dulu. Ini else langsung aja ya berarti ya. Oke, else ini detail ranking ya. Oke, detail ranking. Save. Oke ya, detail ranking. Nah, di sini mungkin saya buat dulu halamannya detail underscore. Oke, ya ini intinya sebenarnya hanya data smartphone sih. Untuk melihatkan orang kadang-kadang, oh ini yang paling tinggi nilai rankingnya ini kan. Nah, kan mau lihat kayak apa datanya, hanya itu aja. Seumpama mau diberi. Ya. Oh, sorry. Terklik. Oke ya, detail saya simpan dulu. Oke ya, contoh saya klik. Nah, ini ya detail ya. Oke, nggak masalah ya detailnya di berapa. Oke. Oke, data detail ini paling isinya hanya kayak tampil aja, kayak tampil-tampil data smartphone ini mau dibuat tabel atau mau dibuat model model ini aja, model eh, edit atau tambah ini juga boleh. Nah, ini juga boleh mau dibuat seperti ini. Boleh atau mau dibuat tabel aja juga nggak ada masalah ya sebenarnya ya. Kalau simple ya dibuat eh, data tabel aja ya. Mungkin sebentar. Ini aja deh. Saya buat tampil ini aja. Sama kayak tambah smartphone ini aja. Toh isinya data smartphone ya dari brand, tahun, storage ya ini ya. Cuma nanti tipenya teks. Oke. Oke, berarti sorry bukan yang ini, berarti yang update smartphone. Nah, ini. Nah, ini ya data brandnya ini. Intinya sama brand, tahun, oke, storage, RAM, baterai. Oke.
Oke, ini aja deh. Ya, ambil ini aja. Dari update smartphone, ini dari ini sampai ini. Copy dulu aja isinya. Nih ya, copy dulu. Nih ya, update smartphone. Oke. Oke. Bukan update ya, ini detail berapa smartphone. Nah, ini biarin aja gini dulu. Tapi semuanya read only ya nanti ya. Ini juga tahunnya ini saya buat read only semua. Oke. Toh ini hanya untuk informasi kan. Mau dibuat model tabel boleh ya kan, tapi kalau mau model seperti ini juga boleh. Intinya kan minimal customer tahu informasinya. Ini saya buat read only semua ya. Oke, saya ulang. Tadi saya copy ya kan, saya copy. Ini cuma datanya saya buat read only semua tuh, cuma saya buat read only sampai baterai. Oke ya. Oh, harga belum. Harga juga ini saya buat read only aja. Kayak gini. Name-nya mau dipakai juga nggak masalah sih sebenarnya ini. Intinya saya buat read only. Nah, tombolnya ini ada update sama batal. Update-nya jelas tidak ya. Kita buat batal aja. Ini kembali ke halaman ranking ya, bukan halaman smartphone ya, halaman ranking. Ini kan halaman ranking. Oke. Oke ya, ini aja. Tuh, ini ya. Tadi saya cuma mengcopy dari halaman update smartphone untuk tampilannya. Seperti ini. Tuh ya. Ke smartphone, nih. Ininya biarin aja nanti kita edit. Nah, setelah ini tinggal kita buat prosesnya ya, proses untuk memanggil datanya di atas ini seperti biasa. Sama di copy aja dari atasnya ini. Oke, saya buat PHP dulu ya di sini ya. Oke, ini proses untuk menampilkannya. Copy aja dari ini. Ini ya untuk menampilkan data ke form di update smartphone. Ini. Tuh, menampilkan data ke form. Nah, ini tinggal kita edit ininya aja. Tadi dari data ranking ya. Oke. Ini copy aja dari tampil ranking tadi. Nah, ini copy ini sama persis dari halaman tampil ranking yang tadi, daripada teman-teman nanti satu persatu nih. Kita tinggal nambahin data-data lainnya aja. Ini ya, copy aja dulu. Kalau mau satu-satu ya udah nih ya, mau satu persatu. Select berarti dari tabel ranking, titik ada ID ranking, oke ya. Dari tabel ranking ada ID smartphone, oke ya. Kemudian saya ambil dari tabel smartphone, nanti ada brand, oke. Koma dari tabel smartphone, nanti ada, saya lupa, tahun display storage RAM baterai harga. Tahun display storage kayak tahun. Kalau gini terlalu panjang deh. Ntar. Ini jangan ID ranking berarti ini saya yang salah. Ini ID smartphone aja. ID smartphone ada nggak sih? Oh ada, udah ada. Oke. Oke ya, kembali ke halaman tampil ranking. Ini kesalahan saya. Ya, kembali ke halaman tampil ranking. Ini bukan ID ranking berarti. Ini ID smartphone aja ya. Oke. Karena kalau ID ranking kita harus panjang banget nih kayak gininya. Oke ya, ID smartphone kita ambil. Ya, ID smartphone aja. Nanti waktu diklik dia dapat, karena di sini ada ternyata kan ID smartphone. Oke, ini saran saya. Oke ya. Nah, di sini berarti ya udah. Oh, sorry, diambil dulu ya. Saya lupa satu hal di sini. Ngambil dulu. Nah, ini ya. Ngambil ID dulu. Kita ambil ID-nya dulu. Nah, ini sebenarnya ID smartphone ya tadi. Ini ID smartphone, cuma ini kan ID di sini untuk nama variabelnya waktu di get ID ya. Oke. Berarti ID, cuma ini ID smartphone sebenarnya. Ini, saya perjelas ya di sini ID smartphone, ya get ID. Nah, ya udah ini berarti langsung aja select from smartphone. Tadi ribet tadi ya.
Ya, terlalu panjang soalnya, jadi agak kadang-kadang ya smartphone, where ID smartphone, ID smartphone. Oke, dah. Ini ya di smartphone. Terus nanti waktu di sini dia ngambil ya brand tahun. Ada ini nggak dirubah berarti? Nggak dirubah ini. Tapi kembalinya ke ranking ya. Oke, kita cek, refresh, klik. Oke. Nah, kan ini tahu dia. Oh ya, brandnya ini. Ya, ininya informasi detailnya silakan nanti bisa di tambahkan sendiri. Batal ya. Bukan batal dong ini, masuk batal ini. Kembali ya. Oke, kembali. Saya refresh ini di halaman detail ranking tadi, ini bukan batal tapi kembali. Ya. Oke. Kan ini kan yang paling bagus kan ini. Oh, saya mau lihat nih detailnya apa sih. Oh, tahun ini display ini, storage-nya ini kan gitu kan. Oke. Ini ada Sony Xperia nih, mau klik detailnya. Oke, gitu kan. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk halaman detail. Ini tadi ya. Jadi saya tadi mengcopy. Nah, ini ya. Halaman utamanya tadi ini, tampilannya dari ini, row ini. Tuh. Tuh ya. Tidak ada yang saya rubah tadi, saya mengcopy dari update smartphone. Oke ya. Nih. Terus tinggal prosesnya yang ini. Cuma ini aja. Tadi yang mungkin saya ubah di bagian proses tadi mana sih namanya? Tampil ya. Tampil ranking ya. Nah, ini jangan, kuncinya di sini tadi kesalahan saya. Saya ngambilnya ID ranking, harusnya ID smartphone aja. Kalau ID ranking saya harus prosesnya pakai inner join panjang kayak gini. Nah, ini ID smartphone. Ini aja ya di halaman tampil ranking tadi, ini dirubah di smartphone. Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya.